Kajian ilmu sejati Syekh Siti Jenar dan para muridnya. Di tengah-tengah Pulau Jawa, di abad ke-16, hiduplah seorang tokoh sufi yang bernama Syekh Siti Jenar. Ia adalah sosok yang kontroversial, namun dihormati karena kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam tentang misteri-misteri kehidupan. Ajaran-ajarannya tentang Tuhan, jiwa, dan hakikat kehidupan, meski sering menimbulkan kontroversi, tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak pencari kebenaran. Suatu hari, dalam suasana yang tenang dan damai, Syekh Siti Jenar duduk bersama murid-muridnya. Mereka duduk dalam lingkaran, menghadap gurunya, menunggu dengan penuh antusiasme. Mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut gurunya adalah mutiara hikmah yang bisa membuka cakrawala pemahaman mereka tentang hakikat kehidupan. Syekh Siti Jenar memulai dialognya dengan tenang dan penuh wibawa. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap kalimat yang ia rangkai, dipenuhi dengan makna yang mendalam. Ia berbicara tentang Tuhan, tentang jiwa, dan tentang kehidupan. Ia menjelaskan bagaimana ketiganya saling terkait dan bagaimana pemahaman yang benar tentang mereka dapat membawa seseorang ke pencerahan spiritual. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam keheningan suatu pertemuan, Syekh Siti Jenar, seorang sufi terkenal di Jawa, mulai berbicara. Ia membuka dialog dengan kalimat yang mendalam dan penuh makna. Menurut wejangan saya, katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, orang sembahyang tidak memperoleh apa-apa, baik di sana maupun di sini. Kata-katanya menggema di ruangan, menciptakan gelombang pemikiran di benak murid-muridnya. Mereka merenung, mencoba memahami makna di balik kata-kata gurunya. Apa maksud dari tidak memperoleh apa-apa? Apakah ini berarti bahwa semua usaha mereka dalam beribadah sia-sia? Syekh Siti Jenar melanjutkan, nyatanya kalau ia sakit, ia menjadi bingung. Jika tidur seperti budak, di sembarang tempat. Kata-katanya menunjukkan bahwa manusia seringkali terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Mereka seringkali merasa tak berdaya dan terjebak dalam situasi yang mereka tidak mengerti. Jika ia miskin, mohon agar menjadi kaya dikabulkan, lanjut Syekh Siti Jenar. Kata-katanya menunjukkan bahwa manusia seringkali berfokus pada keinginan duniawi, seperti kekayaan, dan mengabaikan kebutuhan spiritual mereka. Mereka berdoa untuk kekayaan, tetapi seringkali lupa bahwa kekayaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Apalagi bila ia sakaratul maut, matanya membelalak tiada kerohan, tutup Syekh Siti Jenar. Kata-katanya menggambarkan betapa manusia seringkali merasa takut dan bingung ketika menghadapi kematian. Mereka merasa tak berdaya dan kehilangan arah, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka meninggal. Melalui dialog ini, Syekh Siti Jenar ingin mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya memahami hakikat kehidupan dan kematian, serta pentingnya fokus pada kebutuhan spiritual daripada keinginan duniawi. Ia ingin mereka memahami bahwa kekayaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar, dan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang baru. Syekh Siti Jenar kemudian melanjutkan wejangannya. Sifat wujud itu bisa dimiliki manusia dan itulah inti dari ajaran ini. Kata-kata ini menggema di ruangan, menimbulkan gelombang pemikiran baru di benak murid-muridnya. Mereka mulai memahami bahwa esensi dari ajaran gurunya adalah tentang pencapaian kesadaran spiritual tertinggi, di mana manusia dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan. Menurut ajarannya, setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai kesadaran ini, untuk merasakan dan memahami keberadaan Tuhan dalam dirinya sendiri. Ini adalah suatu keadaan di mana batas antara subjek dan objek hilang, di mana tidak ada lagi aku dan dia, tetapi hanya ada keberadaan. Kalbu, dalam tradisi sufi, merujuk pada hati atau pusat spiritual seseorang. Menjernihkan kalbu berarti membersihkan diri dari segala bentuk noda dan hambatan spiritual, seperti ego, nafsu,
dan keinginan duniawi. Hanya dengan kalbu yang jernih, seseorang dapat mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Sifat tersebut pun sudah saya miliki, katanya dengan penuh keyakinan. Kata-katanya bukanlah ungkapan keangkuhan, melainkan pernyataan tentang pencapaian spiritualnya. Ia telah mencapai tingkat kesadaran di mana ia merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, sebuah pencapaian yang ia harapkan murid-muridnya juga bisa capai. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak saya ajarkan, lanjut Syekh Siti Jenar. Kata-katanya adalah ajakan, sebuah tantangan bagi murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya. Ia ingin mereka tidak hanya mendengarkan ajarannya, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara itulah, menurut Syekh Siti Jenar, seseorang bisa mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Allah adalah satu-satunya yang, kata Syekh Siti Jenar, namun kalimatnya tiba-tiba terhenti. Kata-katanya menggantung di udara, seperti misteri yang belum terpecahkan. Murid-muridnya menunggu dengan napas yang terhenti, penasaran dengan apa yang akan dikatakan gurunya selanjutnya. Namun, Syekh Siti Jenar tidak melanjutkan kalimatnya. Sebaliknya, ia membiarkan kata-katanya menggantung, meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan penasaran dan penuh pertanyaan. Mungkin ini adalah cara Syekh Siti Jenar mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya mencari jawaban sendiri. Atau mungkin, ini adalah cara dia mengajarkan mereka tentang konsep ketidakpastian dan misteri dalam perjalanan spiritual. Ilmu sejati, katanya, bukanlah sekedar pengetahuan yang bisa diperoleh dari buku atau guru. Ilmu sejati adalah pengetahuan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, dari pengalaman dan pemahaman kita sendiri tentang hakikat kehidupan. Syekh Siti Jenar menekankan pentingnya ilmu sejati dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ilmu sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, tetapi sesuatu yang harus ditemukan dalam diri sendiri. Ilmu sejati, katanya, adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri, dunia di sekitar kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar berbicara tentang kebijaksanaan spiritual, atau apa yang dalam tradisi Jawa disebut dengan kebatinan. Menurutnya, kebatinan adalah jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Kebatinan, katanya, adalah proses pencarian diri, proses memahami diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kebatinan bukanlah tentang ritual atau upacara, tetapi tentang perjalanan internal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan Tuhan. Kebatinan, katanya, adalah jalan menuju kesadaran spiritual, jalan menuju pemahaman tentang hakikat diri kita dan hakikat Tuhan. Seorang muridnya, pemuda penuh rasa ingin tahu, mengawali perbincangan dengan pertanyaan yang telah lama mengganjal di benaknya. "Guru," tanyanya dengan sopan, "bagaimana hakikat hidup ini? Mengapa kita di sini? Dan apa tujuan akhir yang ingin dicapai?" Hidup ini, bagaikan sebuah perjalanan panjang. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan membawa bekal potensi dan fitrah yang suci. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan, dan mencapai kesempurnaan jiwa. "Bagaimana cara mencapai kesempurnaan jiwa itu, Guru?" tanya seorang murid dengan penuh semangat. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kesempurnaan jiwa dapat diraih melalui proses panjang yang disebut mujahadah. Mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan kesombongan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai amalan ibadah dan zikir. "Guru," seorang murid bertanya lagi, "seringkali aku dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bagaimana cara mengetahui pilihan yang benar?" Syekh Siti Jenar menjawab dengan tenang, "Setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Tugasmu adalah menimbang dengan seksama setiap pilihan, mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain, dan selalu berpedoman pada nilai-nilai moral dan spiritual yang luhur." Seorang murid terdiam sejenak,
merenungkan kata-kata gurunya. Dia kemudian bertanya, "Guru, aku sering dihinggapi rasa takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasinya?" Syekh Siti Jenar tersenyum penuh kasih. Rasa takut dan ragu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah jangan biarkan rasa itu menguasaimu. Hadapi rasa takutmu dengan keberanian, dan yakinkan diri bahwa Tuhan selalu bersamamu. Ingatlah selalu, pesan Syekh Siti Jenar, hidup ini adalah sebuah anugerah. Gunakan waktumu di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi insan yang bermanfaat bagi semesta. Suasana hening menyelimuti mereka, sesekali terdengar suara gemerisik daun kelapa ditiup angin sepau-sepau. Murid lainnya, dengan wajah penuh rasa ingin tahu, membuka percakapan dengan pertanyaan yang telah lama mengganjal di benaknya. Syekh Siti Jenar tersenyum bijak, matanya yang teduh memancarkan ketenangan. "Anakku," jawabnya lembut, "syariat dan tasawuf bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan mengantarkan kita menuju jalan ketakwaan." Murid tersebut mendengarkan dengan seksama, rasa penasarannya semakin menggebu. "Tetapi guru," lanjutnya, "bukankah syariat terikat pada aturan dan larangan, sedangkan tasawuf berbicara tentang kebebasan dan penyatuan dengan Tuhan?" "Benar," tuturnya. "Syariat bagaikan pagar yang melindungi kita dari jurang kesesatan. Aturan dan larangannya menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah." Namun, Syekh Siti Jenar melanjutkan, syariat tak hanya tentang aturan dan larangan. Di dalamnya terkandung hikmah yang mendalam, menuntun kita untuk menumbuhkan akhlak mulia dan memperkaya batin. "Lalu bagaimana dengan tasawuf, guru?" tanya sang murid dengan penuh antusias. Syekh Siti Jenar tersenyum lagi. "Tasawuf," jelasnya, "adalah perjalanan spiritual untuk menyelami hakikat kebenaran. Melalui tasawuf, kita berusaha untuk mengenal diri sendiri, mengenal Allah, dan mencapai penyatuan dengannya." Namun, Syekh Siti Jenar mengingatkan, tasawuf tak boleh ditempuh tanpa bimbingan guru yang mumpuni. Jalan tasawuf penuh dengan rintangan dan godaan, hanya guru yang berpengalaman yang dapat menuntun muridnya dengan selamat. Sans murid terdiam sejenak, meronakant perkatan gurunya. Ia mulai memahami bahwa syariat dan tasawuf bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, kedekatan dengan Allah. "Terima kasih, guru," ucap sang murid dengan penuh ketulusan. "Pencerahan guru telah membuka mata hatiku." Ingatlah selalu, pesannya, syariat dan tasawuf harus berjalan seiring. Syariat menjadi landasan pijakan, tasawuf menjadi pelita yang menerangi jalan. Sejak saat itu, para murid Syekh Siti Jenar semakin tekun mempelajari syariat dan mendalami tasawuf. Ia memahami bahwa keduanya bagaikan dua sayap yang mengantarkannya menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan cinta kasih kepada Allah. Ketika mentari terbenam dan langit diwarnai semburat merah merona, para murid pun bangkit untuk pamit. Mereka merasa hatinya dipenuhi dengan pencerahan dan ketenangan. Dia berterima kasih kepada Syekh Siti Jenar atas bimbingannya yang tak ternilai. Seorang murid meninggalkan serambi masjid dengan langkah penuh semangat, hatinya berbekal ilmu dan kebijaksanaan yang dia peroleh dari gurunya. Dia siap untuk menjalani perjalanan hidupnya dengan penuh makna dan tujuan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.